Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda Wali Santri sebagai komitmen komite setiap aktivitas kami akan rekam dan dipublikasikan supaya Ayah Bunda juga bisa melihatnya perkembangan aktivitas komite. Dan kali ini kita rakor korlas, koordinator kelas. Setiap kelas sudah mengirimkan, khusus untuk kelas 9 sudah mudah-mudahan lebih dari korlas ya. Kami memberikan arahan yaitu minimal 3 orang. Mari kita mulai. Supaya lebih fresh, dikasih yang ini dulu. Kabur, dadanya berdebur-debur, seakan sehebat guntur, akhirnya masuk kubur. Jagalah hati, Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini suasana Jagalah hati, kemarin jangan kau nodai, bersama jagalah manajemen hati, kita ada cahaya rakor ilahi. offline. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kenapa menampilkan ini? Karena memang perlu memperlihatkan karena ada beberapa dasar hasil pertemuan kemarin yang akan disampaikan di kesempatan kali ini. Baik, tidak ada MC yang berkenan. Kalau begitu, ketua komite sekaligus jadi MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Bapak Ibu sahabat semua, para korlas dan khusus untuk kelas 9 diminta ada perwakilan lain. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berjumpa pada sore hari ini dalam kegiatan rakor. Insya Allah ke depan akan diadakan setiap bulannya. Nah, untuk menambah keberkahan, mari kita awali dengan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya tilawah. Tilawah Ibu Farida sudah bergabung? Ibu Farida? Ibu Farida tidak ada. Mari kita awali dengan suratul Al-Fatihah. Fi barakatil ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selanjutnya adalah hadis kepada Ibu Dian, Korlas dari kelas 7C, disilakan. 8A, Pak. Oh maaf 8A, terima kasih. Oke, silakan Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwasanya Rasulullah bersabda, Inna afdola ibadillahi yaumal qiyamatil hammadun. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia pada hari kiamat adalah al-hammadun, yaitu orang yang paling banyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian. Korlas 8A, saya tidak mau salah lagi ya Bu. Mudah-mudahan hadis yang disampaikan oleh Ibu Dian bisa kita amalkan, praktikkan sehari-hari. Khususnya dalam beraktivitas di Korlas, beraktivitas menjadi wali santri SMP DTBS Eko. Yang selanjutnya adalah, selain itu, amanah selanjutnya adalah tekad kehormatan Darut Tauhid yang akan dipimpin oleh Korlas kelas 7D, Ibu Devi. Silakan Ibu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Tekad kehormatan Darut Tauhid.
Kehormatan kami Ibu mohon adalah maaf, kita ulang. Silahkan sahabat yang lain di open mic-nya. Ya, Pak Ketua. Siap, silahkan. Open mic terlebih dahulu, sahabat semua. Baik, silakan open mic terlebih dahulu, sahabatku. Oke, baik yang bisa. Nah, silakan open mic terlebih dahulu. Siap. Silakan Ibu Devi, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Tekad Kehormatan kehormatan Darut Tauhid. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. dan terpercaya sampai akhir hayat. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. menepati janji, setia, dan tahu balas budi. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, Kehormatan kami adalah menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. rela berkorban apapun karena Allah semata. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, Kehormatan kami adalah menjadi disiplin, gigih dan ulet tangguh, gigih dan ulet, tangguh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat. Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Masya Allah. Terima kasih Pak Ketua. Sami-sami Bu Devi. Terima kasih Bu Devi. Mudah-mudahan yang dipimpin oleh beliau adalah tekad kehormatan dan kita harus menjadi terhormat, menjadi seorang Muslim terhormat, menjadi bagian dari Darut Tauhid. Yang amanah kali ini adalah sebagai wali santri mengkerucut menjadi Korlas, sahabat semua. Selanjutnya yaitu kultum. Ya, silakan Ibu Kun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, kama yanbaghi lidzalali wasikal karim wa azimah sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Masya Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, sehingga atas izin Allah sore ini kita dikumpulkan dalam rangka rapat Korlas yang dipimpin oleh Pak Ketua, dan qadarullah hari ini saya ditangkap untuk memberikan kultum. Jadi siap tidak siap harus siap kalau kata Pak Ketua gitu. Jangan ketahuan enggak siapnya. Baiklah, saya pura-pura siap. Serta tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bismillah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari pengadilan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite serta Bapak Pengayom Korlas bagi kami, juga coach kami dalam memberanikan diri untuk menjadi MC maupun mengawal acara-acara di Korlas. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman sahabat seperjuangan di Korlas dari 7A sampai dengan 9D. Semoga atas izin Allah kerja kita dimudahkan, kerja lillah kita diberikan pahala dan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkenaan dengan tadi yang hadis yang telah dibacakan oleh Mbak Devi ya, karena masih muda saya manggilnya Mbak. Sebagai umatnya,
sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, yang paling beruntung adalah orang yang sering mengucapkan hamdalah. Artinya di setiap kesempatan kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak mengucapkan hamdalah. Bahkan ketika dalam kondisi yang menurut kita sekalipun membutuhkan banyak kesabaran dan perjuangan karena kita diberikan ujian, maka yang terlantun adalah alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi apapun, segala puji hanya milik Allah. Begitu juga ketika Allah mengizinkan kita untuk menjadi korlas ataupun menjadi komite yang akan memberikan macam-macam informasi atau koordinasi terhadap wali santri, yang tentunya wali santri itu banyak sekali macam keinginannya, saran-sarannya, kritiknya, bahkan terkadang kalau kata bondanya Aska ya, kata Mbak Eva gini, padahal saya juga kerja gini kan bukan keinginan saya, tapi kan kita pengennya informasi dari sekolah, informasi dari komite, wali santri juga bisa mendapatkan informasi yang valid, yang benar, akurat, dan L-nya apa tuh Pak Ketua? Lupa saya. Lengkap. Benar, akurat, dan lengkap. Lengkap, Nah, dan betul. lengkap. Artinya seperti itu. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, itu semata-mata atas izin Allah. Artinya Allah memberikan kita amanah, wajib kita syukuri. Bagaimana bentuk syukurnya? Bisa jadi bentuk syukurnya adalah menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena tadi seperti di dalam tekad kehormatan santri tadi, pantang berkhianat. Karena khianat itu bukan sekedar untuk melarikan diri dari janji, tapi juga melarikan dari tanggung jawab atau amanah yang diberikan. Nah, sebagai korlas, apapun kata Pak Ketua, ditampung aja. Enggak dosa kalau cuma tampung mah. Nanti biarin yang puyeng Pak Komite kalau misalnya banyak yang royok. Kan kita tinggal lapor ke Pak Komite yang selalu memberikan informasi bal. Kalau kita ibu rumah tangga paling kerupuk yang bal-balan aja. Kalau cari informasi, tapi insya Allah kita juga pinter kalau emak-emak. Sampai ngulik-ngulik musrif juga, nyari informasi ke kelas tetangga juga, ayo aja. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur bahwa kita ditempatkan sebagai korlas ini dengan orang-orang yang ternyata satu visi dan misi. Artinya di dalam korlas ini nggak ada yang saling iri atau saling gimana. Justru malah kita bisa belajar dari korlas yang sudah lebih dulu berpengalaman, yang sudah paham membimbing yang belum paham. Jadi dimanapun tempat, bersyukur adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Bersyukur dan bersabar. Bersyukur kita dipertemukan di keluarga komite dan korlas. Bersabar ketika kita mendapati segala macam perilaku ataupun hal yang dari wali santri. Dan kita juga santri, wali santri yang hanya saja mau berkorban untuk membagi waktunya, membagi kesempatannya, membagi ilmunya untuk mengurusi wali santri yang lain. Dan insya Allah itu menjadi amal kebaikan buat kita. Karena salah satu hal kita dimudahkan segala urusannya jika kita mau memudahkan urusan saudara-saudara. Mungkin cukup sekian saja dari saya, dan mohon maaf apabila apa yang disampaikan ini tidak beruntun atau tidak teratur, tidak sesuai dengan materi, saya sangkut-sangkutin aja. Karena Masya Allah memberikan saya kesempatan diatur semua waktunya nih, silaturahmi secara nyata dengan keluarga di rumah ibu saya berjalan lancar, silaturahmi dengan komite berjalan lancar, dan mengisi kultum insya Allah juga berjalan lancar. Masya Allah, luar biasanya Allah mengatur kehidupan saya dan kehidupan ibu-ibu semua. Semoga apapun yang dilakukan menjadi keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Dan insya Allah, bila kita ikhlas menjalani, lillah karena Allah, ada banyak tangan-tangan yang baik yang akan membantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bergerak karena Allah, bukan karena ingin dianggap wah atau karena dianggap mampu memimpin wali santri yang lain, bukan. Tapi karena kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik terhadap anak kita. Semoga kebaikan kita yang menjadi susah menjadi surga, jadi kemudahan bagi anak-anak kita.
di asrama. Nah, jadi saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sungguhnya kesalahan itu pribadi dari saya. Kebenaran datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah, wabarakatuh. tabarakallah. Terima kasih Ibu Kun, yang sebetulnya sudah layak disebut Ustazah Kun. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ibu Kun, sudah silaturahim. Izin saya cek terlebih dahulu. Oke, baik. Izin kita cek, kita absen dulu ya. 7A sudah ada? Sudah, Bapak. Baik ya. Ini saya jujur aja pura-pura aja supaya terdengar suaranya aja. Padahal saya sudah tahu ada. 7B ada? Hadir, Pak Ketua. Wah, inilah saya paling senang. Karena kelas 7B laki-laki, jadi saya Ya, punya teman. Masya Allah. Alhamdulillah. 7C ada? Hadiroh, maaf telat tadi Baik. macet. Tidak apa-apa. 7D? Hadir Pak Ketua. Alhamdulillah. 8A? 8A? Alhamdulillah siap. 8B? Hadir. Baik, terima kasih. 8C? Hadir, Pak. Alhamdulillah. 8D? Hadir. Baik, siap. Kita masuk ke kelas 9. Kelas 9 ini selain korlasnya, kami undang minimal 3. Ya, jadi kami akan cek. 9A. Hadir, Pak. Saya sama Mama Arkan dan Mama Praya, alhamdulillah sudah on. Mama Praya, Dan Mama Arkan. Mama Arkan. Dan ketua komitunya juga 9A. Ya. Iya, alhamdulillah. Sebetulnya tidak ngaruh kalau saya, karena kalau di kelas mah nurut ke korlas kalau saya di kelas mah. Baik, 9B. Hadir, Pak Hasan. Oh iya, ibuku itu 9B. Bersama Ya, siapa, 9D, Bu? saya 9D. Saya masih off kamera ya, Pak Hasan. Tidak apa-apa, Ibu Mel. Iya, saya bundanya Adelio. Siap. Ibu Mel, siapa lagi Bu Kun selain Ibu Mel? Saya 9D, Pak Hasan. 9B ya, Pak. 9B. Saya Putan, Pak, ini tutup kamera. Ya tidak apa-apa. Mamahnya Syam. Mamahnya Syam, Ya. Ibu Mel dan Ibu Kun. Saya 9D, Pak. Oh, 9D. Sebentar. Saya double cross check dulu ya. Yang lain mohon tutup dulu. Ya, siap. Saya 9B. 9B korlasnya siapa, maaf? 9B mamahnya Syam. Mamahnya Ibu Syam. Restu, ya. Ibu Restu Sama bundanya Adelio, Pak Hasan. Ibu sama Bunda Adelio, 2 orang berarti. Kalau korlasnya siapa boleh tuh, maaf? Korlasnya Bunda Noval. Bunda Nopal belum bergabung. Bunda Noval. Tadi katanya sudah sih, Pak. Bunda Nopal. Terus lagi sakit kayaknya anaknya ya. Oh, baik. Yang penting ada ya. Nah, Mama Sam dibuka dong kameranya. Iya. ya, silakan. Mama Adelio juga tuh. Nah, silakan menyesuaikan, barangkali ada uzur syar'i sedang menyusui ataupun yang lainnya, silakan menyesuaikan. Baik, kita lanjut 9C. 9C. Korlasnya siapa, maaf? 9C. 9C itu. Ibu Rina? Ina. Ibu Ina. Udah ada kayaknya kalau di kamera Tadi, Ibu Ina iya. itu. Kita perlu banget cross-check. 9C. Baik, 9C ada Ibu Ina. Selain Bu Ina siapa lagi, Bu? Bunda Bregas dan Bunda Raka. Bunda Bregas sudah hadir kayaknya. Bunda Bregas. Oke, siap. Terima kasih. 9D. Ada saya dengan Bunda Sultan, Bu Ika. Bunda Sultan tuh yang di Jogja ya, Bunda Sultan ya? Iya. Iya, betul. Iya, betul. Kita kan satu kelas di kelas 7-nya. Betul. Siapa lagi Bu Kun selain Bunda Sultan? Berdua Biasanya saja. sih ada Bunda Jaki, tapi hari ini nggak bisa. Boleh Sama digantikan Bunda satu Gali. lagi, Bu? Ada. Nanti kelas 9 di jam 16.20. Ya. Kita masuk ke pembahasan umum dulu, tanya jawab nanti. Kelas 9 ini ada bahasan khusus. Kenapa diminta lebih dari korlas ya? Karena ada pembahasan khusus. Baik, kita masuk satu persatu ya, sahabat semua. Untuk
saya lagi-lagi perlu sampaikan karakteristik saya memimpin itu, kalau saya tidak membingungkan yang terlambat, membingungkan yang, telat gitu, saya nggak bingung karena, ya yang ada saja. Jadi toleransi dari jadwal itu kita hanya 10 menit, 10 menit adanya itu ya kita mulai. Kalau tidak ada, ya kita kita tidak ada masalah. Ya, kita ini beraktivitas sosial, jadi tidak saya sendiri tidak mau baperan kenapa di awal juga saya menyampaikan. Yang mau tampil, tampillah, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Jadi kan ini ujian ujian apa namanya itu, ujian kualitas gitu. Jadi kompetisi seperti itu. Yang mau, yang tidak. Jadi gak ada masalah. Yang terlambat saya bertugas tapi terlambat, ya silakan evaluasi. Kenapa? Karena komitmen itu penting. Jadi ketika menaruh janji, saya siap berikhtiarlah sekuat tenaga. Seperti apa? Disiapkan berbagai alternatifnya. Jadi sama sekali di komite, di Korlas ini tidak ada pemaksaan, tidak mau ada tekanan, yang nikmat-nikmat aja, yang santai-santai aja. Jadi dibuatnya alurnya seperti itu. Oke, baik kita masuk pembahasan satu persatu ya. Nanti setelah 3 bahasan ini tanya jawab, selanjutnya setelah itu masuk ke pembahasan kelas 9. Nah, untuk kelas 8 dan 7 silahkan simak ya. 7 dan 8 ini silahkan simak. Kenapa simak? Karena tahun depan kelas 8 naik ke kelas 9. Nah, gitu. 7 nanti 2 tahun lagi. Jadi supaya ada gambaran. Ini adalah cara saya boleh dibilang mewariskan dan membuka budaya itu keterbukaan gitu. Kenapa tendernya dibuka, aktivitasnya dibuka supaya ada input. Kalau ada input mah ada yang lemah ya diperbaiki sama-sama gitu. Oke, baik kita masuk satu persatu ya. Hari Rabu yang lalu saya berjumpa dengan Pak Kepala Sekolah dan malam tadi juga kami ada rakor offline gitu ya. Dan rakor offline ini panjang sekali durasinya jadi kami bisa face to face bicara gitu. Apakah komite ini ada kekhususan? No, tidak ada. Anggota komite sama, tidak bisa berjumpa dengan anaknya. Betul, tidak bisa berjumpa dengan anaknya. Dan saya justru lebih pressure, jujur saja ke teman-teman di komite ini. Di komite yang hadir, terima kasih Ibu Nerisa, Humas, dan karena Ibu Nerisa wajib Humas komite wajib memonitor aktivitas kita juga. Malam tadi ada Bu Nerisa. Bu Laili nanti juga masuk. Jadi tidak ada kekhususan. Apakah mentang-mentang anggota komite berjumpa dengan anaknya? No, tidak ada. Malah jujur saja, saya betul-betul intervensi kepada teman-teman secara pribadi di komite itu. Tidak boleh berjumpa. Bayangkan, kalau ibu, bapak, bukan anaknya yang bukan komite. Lihat, ibu kamu mah tiap bulan bisa ketemu kamu. Maka saya betul-betul tidak boleh. Tidak boleh ada anggota komite masuk ke zona asrama. Dan perlu saya sampaikan, kami di warning oleh Pak Kepala Sekolah, kemarin pas pembagian air purifier, Bapak Ibu, ada saudara kita gitu yang masuk ke zona terlarang gitu, zonanya santri ke situ. Dan itu betul-betul memberikan peringatan kepada kami, Bapak Kepala Sekolah itu bahwasanya komite tidak boleh seperti itu. Dan dari situ betul-betul saya pressure ke sahabat komite, mohon tidak boleh. Kita melanggar arahan dari Kepala Sekolah. Gitu. Jadi betul-betul anggota komite tidak ada yang bertatap muka bersama bersama santrinya. Dan kemarin arahan divisi kesehatan para dokter untuk komite semuanya di swab, ya, di swab selanjutnya beraktivitas seperti yang saya perlihatkan tadi di awal-awal. Gitu ya, perlu saya konfirmasi itu. Oke, baik. Ini sahabat semua, pesan dari Pak Kepala Sekolah, harapan tidak ada uang kas kelas yang digalang di kelas. Kenapa? Yang pertama, ada beberapa potensi. Saya perlu sampaikan, Bu Kun sudah mau meng-highlight di grup WhatsApp kita itu, bahwasanya dulu di angkatan kelas 7, semasa kami kelas 7, Ibu mamanya Bregas, Ibu Eva, dan yang lain-lainnya. Ibu mamahnya Sultan, mamahnya Praya, gitu ya. Saya coba mengingat-ingat, jangan sampai saya lupa-lupa nih nama-nama teman-teman kelas 9 ini. Dulu ada kejadian Korlas itu punten nilep uang kas gitu ya. Karena itu salah satu contoh saja. Kenapa memang tidak boleh ada. Nah, betul-betul sekolah itu menggaungkan
di Darut Tauhid itu, di Eko Pesantren, di SMP Eko Pesantren Darut Tauhid itu 3 tahun udah all in semuanya di situ. Jadi tinggal SPP gitu. Nah, gitu. Adapun bagaimana nih Pak Hasan kelas yang mengadakan uang kas, perlu saya konfirmasi yang ada sayanya gitu ya, boleh ditanyakan yang ada sayanya, saya sebagai ketua komite. Tidak ada kas di 9A Ibu Eva, ada kas nggak? Jangan-jangan saya nggak dikasih tahu. Wah, kasihanlah ketua komite mah, jangan ditagih gitu. Jangan Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan nggak ada gitu. Saya berkonfirmasi karena saya mempunyai 2 anak di 7A. Di 7A ada uang kas tidak, Ibu Maya, Umi Maya? Nggak ada, Pak. Saya Iya, sesuai Bapak. betul. Jadi tidak ada di kelas yang jujur saja saya di kelas yang ada sayanya tidak ada uang kas gitu. Jadi betul-betul mewanti-wanti karena memang sangat rawan gitu sahabatku. Dan ini perlu saya sampaikan ada kasus gitu ya, ada kasus yang menarik tapi bukan di SMP DTBS Eko Putra, tapi di sekolah di bawah Darut Tauhid ya gitu ya. Ada pimpinan Darut Tauhid yang putrinya sekolah di situ. Dimasukkanlah ke grup WhatsApp. Selanjutnya diminta uang kas 100.000 gitu kan. Loh, kenapa ada uang kas 100.000? Ada pengetahuan kepala sekolahnya tidak? Nah, ini betul-betul inisiatif dari wali santri membuat uang kas. Betul-betul sangat wanti-wanti Pak Kepala Sekolah itu. Kenapa? Karena ada wali santri yang lain yang menanyakan kenapa dibiarkan gitu. Ya, melalui komite beliau memberikan arahan, memberikan informasi hati-hati dengan uang kas gitu. Itu ya, ada contoh-contoh Ibu Kun meng-highlight juga di kelas 7 dulu gitu, tapi bukan di kelas 7 kita ya Bu Sultan, Mama Sultan. Mama Bregas ya, Bregas itu sekelas sama anak saya di 7B gitu. Ya bukan di kelas kami, kalau nggak salah di kelas kami itu jangan-jangan saya nggak dikasih tahu waktu itu. Di kelas kami juga waktu anak pertama saya kelas 7B itu tidak ada uang kas juga. Itu ya, ini perlu disampaikan kepada sahabat semua gitu. Nah, selanjutnya sahabatku Pak Kepala Sekolah juga menyampaikan hati-hati dengan WhatsApp group yang isinya hanya wali santri. Nah, beliau menyampaikan itu bahwasanya hati-hati, ini betul-betul jadi gibah, tidak ada solusi di sini. Jadi sebaiknya silakan komunikasi. Pun dari ibu siapa gitu ya, saya mohon maaf. Dari ibu siapa di kelas itu bahwasanya mohon direspon dong kalau di grup WhatsApp yang ada humasnya, yang ada wali kelasnya, yang ada musyrifnya, mohon di komen. Ternyata ya informasi dari Pak Kepala Sekolah untuk lebih detailnya silahkan di Wapri, karena kalau di kelas terlalu numpuk begitu, tidak termonitoring. Jadi silahkan di WhatsApp sesuai dengan keperluannya. Lalu bagaimana nih kalau misalkan berulang, ya itu bagian dari resiko manajemen gitu, bagian dari resiko manajemen. Pertanyaan yang sama misalkan dari kelas yang sama gitu, dari wali santri yang sama akan berulang. Itu bagian dari resiko manajemen. Bagian dari resiko pihak sekolah. Maaf. Oke, baik. Masuk ke poin yang ketiga. Ini alasan kenapa humas sekolah jarang update medsos gitu. Alasan kenapa? Ya karena humas di sekolah itu ya di SMP itu ya. Nah, ini betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena yang baru izin keluar itu adalah baru izin pesantrennya. Kalau sekolah seperti yang Bapak Ibu juga tahu kan terbatas tuh kalau sekolah mah yang masuk itu. Nah, jadi yang diselang-seling kah ataupun baru per kelas kah ataupun per gender kah gitu, yang laki-laki perempuan. Di kampung saya informasi kakak saya yang laki-laki hari ini, yang perempuan hari berikutnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Baik. Oke. Kalau begitu kita langsung masuk saja ke diskusi ya. Kita diskusi sahabat semua, barangkali ada pertanyaan apa-apa. Malam tadi juga saya sudah berjumpa dengan Pak Kepala Sekolah dengan durasi yang sangat panjang dengan para waka juga. Insya Allah selain saya ada humas dan juga sekretaris komite yang bisa menambahkan jika saya ada yang tertinggal. Silakan kita buka saja open mic langsung pertanyaan. Untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9 khususnya untuk kegiatan haflah, untuk kegiatan akhir tahun nanti pembahasannya setelah ini. Kita tanya jawab umum dulu. Silakan open mic kita tanya jawab.
Bismillah, Pak Ketua. Siap, silakan Bu Kun. Menanggapi yang soal uang kas. Kalau uang kas itu kan memang diwajibkan ya. Maksudnya gini, kalau penyebutannya sebagai uang kas, karena kalau penyebutannya mengumpulkan adede tidak diwajibkan dan jangan sampai memberatkan seperti itu Pak Ketua. Siap, Karena diulang mohon, tadi uang kas itu sifatnya gimana Bu, maaf? kalau uang kas itu biasanya diwajibkan anggota ya. Diwajibkan? Cuma Diwajibkan. bukan di DT, bukan di DT. Kalau dalam ininya dalam pengertiannya. Oh, baik. Lanjutkan Bu, silakan. Ya kan, seperti itu. Nah, kalau pungutan yang diambilnya ini sifatnya tidak diwajibkan, besarannya sesuai dengan persetujuan bersama dan jangan memberatkan. Artinya seberapapun boleh memberikan. Kalau itu bagaimana? Baik. Yang pertama itu. Silakan. Ada yang kedua? Yang kedua, grup wali santri yang tanpa ada pihak dari sekolah itu sifatnya lebih kekeluargaan. Insya Allah sih grup-grup yang saya selama ini pernah masuki di kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu sejauh ini tidak pernah menggibahi hal-hal mengenai sekolah. Jadi isinya adalah saling support, saling tanya, biasanya juga lebih untuk mengakrabkan diri antar wali santri dengan pertimbangan kalau waktunya itu kita masuk ngobrol biasa di grup yang ada pihak dari sekolah, itu nanti khawatirnya ada obrolan-obrolan receh kita yang nanti akan menutupi informasi penting dari sekolah. Cuma itu aja sebenarnya. Siap. Kalau ibu-ibu tuh pengennya kan tahu sendiri kalau emak-emak mah butuh untuk mencurahkan rasa di hati kepada orang-orang yang senasib, sesama emak-emak seperti itulah. Baik, terima kasih Bu Kun. Silakan yang lain. Tidak hanya topik yang itu, silakan yang lainnya, Ibu. Kelas 7B, sahabat. Iya, Pak Ketua. Siap. Mengenai untuk uang kas kan dari pihak kepala sekolah tidak boleh ada, Pak ya. Ya. Di 7B itu memang kemarin pada saat awal-awal itu ada banyak masukan Wapri ke saya untuk bisa nggak diadakan uang kas. Nah, saya sempat Wapri juga ke ketua ya, bahwa Betul. itu kan boleh. Nah, cuma dari pertanyaan dari orang tua santri itu di 7B, Bapak bagaimana kalau misalkan suatu saat nih ada kenaikan kelas atau ada acara apa, kita ingin mengasih tanda bingkisan ke musribnya, nah, itu gimana? Apakah perlu uang kas apa gimana? Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau pertanyaan seperti itu Pak Ketua, petunjuk Pak Ketua? Siap. Baik, bismillah. Oke, baik ditanggapi karena memang pembahasannya sama. Kalau perihal uang kas, betul-betul teramat sangat hati-hati pihak sekolah itu jangan sampai pihak sekolah itu disebut acuh kepada hal ini karena memang Darut Tauhid di SMP DTB SFK itu betul-betul anggarannya kan sudah disampaikan seperti itu. Darut Tauhid di SMP itu sudah all in. Itu ya poinnya ya. Bisa tertangkap barangkali ya. Sudah disampaikan seperti itu. Jadi betul-betul hati-hati dan melalui Pak Kepala, melalui saya, silakan ingatkan kembali perihal ini. Jadi jangan sampai ada wali santri yang betul-betul minder karena tidak bisa ikutan uang kas. Oke, baik, poinnya dapat ya. Siap, silakan seperti itu. Adapun misalkan contoh gitu ya, contoh pengen ngasih uang kadedeh gitu patungan ataupun nanti jadi keywordnya adalah tidak memaksa gitu ya. Tidak ada keywordnya itu ya, tidak memaksa, tidak memberatkan, tidak mewajibkan, itu keywordnya, gitu ya. Dapat ya poinnya. Jadi misalkan contoh nanti saya highlight diskusi saya di 7A, 7A, saya highlight 7A. Mudah-mudahan di Desember kita ada kemudahan rezeki ya, bisa memberikan kadedeh ke musrib sama
ke wali kelas gitu. Jadi nanti aja kapan di Desember dikumpulkannya. Dan nanti itu kan mudah-mudahan gitu. Bahasa saya bahasa berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki. Selanjutnya kita on the spot saja mengumpulkan gitu. Itu seperti itu. Ya mudah-mudahan puas ya dan paham apa yang saya sampaikan, insya Allah. Siap Pak Ketua, jelas Pak Ketua. Siap, terima kasih. siap, sip. Terima kasih. Baik, kelas 7A, Umi Syahyan, silakan. Pak Ketua, mohon maaf ini mungkin pertanyaannya di luar dari uang kas. Ya, tidak apa-apa memang. Ini banyak sekali orang tua santri yang 7A yang mengusulkan ke saya kalau pengiriman makanan kalau bisa jangan sebulan sekali, Pak Ketua. Jika memang seminggu sekali itu terlalu cepat, mungkin boleh dua minggu sekali gitu. Baik. Karena mungkin ada beberapa anak-anak yang kangen mungkin sama masakan rumahnya, mungkin begitu Pak Ketua. Terus ada juga orang tua yang mohon izin, bolehkah orang tua memberikan makanan kepada musyrif mungkin bareng sama makanan anak-anaknya, begitu Pak Ketua. Baik. Malam tadi diskusi panjang perihal makanan ini gitu ya. Saya perlu sampaikan lagi, sekarang ada tren yang menurun makanan wajib yang sudah disiapkan. Makanan wajib itu yang menyehatkan Bapak Ibu. Jadi nasinya ada, proteinnya ada, buah-buahnya ada gitu. Nah, kemarin-kemarin sebelum ditegakkan aturan, itu tren sisanya mubazirnya tuh signifikan. Jadi buah-buahan nggak kemakan, dagingnya juga karena memang sudah ada abon yang dikirim, ada Ricis kemarin saya sebutkan merek gitu ya. Ada satu kelas saya tidak tahu nih. Tidak perlu ngaku para kelasnya, saya tidak minta ngaku gitu. Entah kelas siapa, ada yang ngirim Ricis di minggu-minggu lalu itu. Informasi dari Pak Kepala Sekolah. Kan kasihan anak lain, kelas lain. Kiri kanan lihat, aduh, dia makan enak Ricis. Akhirnya lapor ke orang tuanya tuh gitu, kirim juga aku gitu kan, ini nggak konaah ini gitu. Jadi arahannya kenapa seperti itu, mohon tidak kirim makanan di luar jamnya, di luar yang ditentukan seperti itu. Adapun kalau bicara kangen, bicara rindu, aduh kangen banget, rindu banget. Saya mah jujur aja kemarin bungsu saya nangis, saya pun ikutan nangis gitu kalau bicara kangen. Ya Bapak Ibu mungkin agak aneh ya, ketua komite sekarang kok kayak gini ketua komite ya gitu ya, karena memang jujur saja metode saya mendidik anak-anak saya memang dengan hati banget gitu. Jadi rasanya mudah-mudahan saya bisa juga merasakan apa yang dirasakan Bapak Ibu semua. Jadi mohon ini penyebabnya gitu ya. Kenapa? Ini kan buat kesehatan anak kita juga. Kalau makannya dinanti-nanti gitu, bentar lagi juga ada kiriman gitu, makanan dari orang tua. Akhirnya makanan yang wajibnya itu betul-betul kurang diperhatikan. Itulah latar belakangnya begitu. Jadi mohon keikhlasannya, sebulan sekali itu sudah ditentukan oleh pihak sekolah dan dianalisanya seperti itu gitu ya, seperti itu. Baik, apakah bisa nggak kirim makanan buat musyrif? Boleh, silakan, boleh silakan kirimkan buat musyrif, buat nitip juga buat wali kelas gitu, silakan sekalian ngirim buat anaknya, boleh silakan. Ya, tapi lagi-lagi tidak wajib ini karena kan sebagai namanya hadiah mah boleh gitu, silakan. Dan konfirmasi ke musyrifnya, jangan sampai kirimkan aja tanpa konfirmasi, boleh gitu ya, gitu ya, konfirmasi. Jelas ya Ibu ya, mohon keikhlasannya, mohon diikuti arahan dari pihak sekolah ini untuk kesehatan anak kita juga gitu ya. Baik siap ya, siap. Selanjutnya Ibu Rina, silakan 8C. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjuti yang tadi udah diceritakan seperti yang Rizky sih tadi ya. Ya. Nah ini kan kemarin lauk pauk itu saya sudah forward ke kelas tuh yang Bapak bilang di anjurannya jangan dikirim, apalagi satu kelas karena bisa menimbulkan potensi kelas yang lainnya iri gitu kan. Saya udah sampaikan. Terus ada yang konsultasi jadi nggak boleh ngirim sekelas lagi. Saya anjurkan jangan. Tapi beberapa ortu pas up langsung ke musyrif, dan ini udah 3 kali kalau nggak salah saya anak-anak menerima makanan untuk satu kelas. Apalagi saya bilang potensi kelas kita itu ada yang separuhnya gabungan dengan kelas lain.
gimana rasanya mereka sekamar, separuh dipanggil buat makan-makan, separuh lagi enggak. Nah, saya udah menjelaskan kayak gitu, tapi mereka beralasan musrif membolehkan. Jadi Iya, maksud saya, baik. baiknya SOP antar musrif itu juga dirapikan. Jadi jangan kalaupun ada ortu yang memaksa dengan alasan anaknya milad atau apa, sekali enggak, yang enggak semua gitu, Pak. Baik, 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 baik. Baik, poinnya dapat. Berarti poinnya saya betul-betul kembali lagi usul ataupun meminta ketegasan dari manajemen untuk menyamakan SOP musrif. Baik, terima kasih Bu, poinnya dapat. Jadi tindak lanjutnya yang saya lakukan adalah mohon ditertibkan ataupun disamakan SOP musrifnya. Baik, terima kasih Ibu. Saya komunikasinya by waprinya agak panjang sama Ibu Teh. Siap. Selanjutnya Ibu Maya mohon diturunkan raise hand-nya ya. Selanjutnya orang tua santri ARK 9A dan B. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ketua, Baik. saya mau tanyain Mas mengenai uang kas ya, uang saku. Uang saku. Ya, uang saku itu kalau mekanismenya itu sebetulnya dari sekolah itu ada laporan penggunaannya atau tidak ya? Terus ya mengenai misalnya saldonya sudah sisa berapa, apakah memang dari pihak sekolah itu memang secara prosedurnya memang ada pelaporannya atau seperti apa gitu. Baik. Itu Baik, aja. baik. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Kalau penggunaannya tentu ada termonitoring. Kenapa? Termonitoring dalam artian karena kan sekarang online gitu. Lebih rapi ketika offline kalau bicara pelaporan. Makanya order selanjutnya esok harinya datanglah makanan yang diordernya gitu. Jadi terarsipkan. Apakah kita bisa mengakses itu? Sementara belum gitu. Malam tadi gitu ya. Sekarang hadir juga nih dari Humas Bu Nerisa itu. Jadi perihal aplikasi yang kemarin diusulkan juga sekarang lagi penataan gitu. Penataan ada aplikasi mau monitoring uang kas anak kita, mau monitoring uang SPP anak kita, memonitoring uang kas yang melekat ke pribadi anak kita bisa dimonitoring di aplikasi yang sedang disiapkan. Kapan waktunya, kapan di launchingnya, sementara belum bisa disampaikan. Ya, belum bisa disampaikan kemarin itu. Malah jujur saja kami gitu ya. Bukan kami itu ya, bukan saya. Ada anggota komite yang mengusulkan bagaimana kalau ada aplikasi yang bisa melihat aktivitas santri gitu. Boleh nggak gitu? Ya, karena kan pihak sekolah juga membayangkan kalau misalkan harus semua gitu ya di aktivitas dilihatkan ya gimana ada privasinya gitu ya gitu. Jadi betul-betul kita harus mengikuti ataupun memahami apa gitu yang ada aturan yang ada di sekolah ini gitu. Jadi sementara aplikasi on the way sedang dibuatkan, kapannya dan yang lain-lainnya kita setiap rakor kami akan tanyakan kembali gitu ya kapannya. Tapi memang sedang disiapkan. Uang jajannya udah habis belum, tinggal berapa lagi nanti bisa dimonitoring di aplikasi tersebut. Ini tuh menunggak SPP-nya ataupun yang lainnya itu bisa dimonitoring di aplikasi tersebut gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi silakan. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Farida silakan. Oke, baik. Mungkin di sini saya mewakili kelas 7C mau menceritakan alur tentang uang kas ya Pak Ketua. Memang kita tahu tidak ada anjuran atau ketentuan dari sekolah untuk mengadakan uang kas. Tapi ternyata di kelas kami itu adalah mayoritas orang tua menginginkan prosedurnya step by step dengan menggunakan Google Form dulu untuk minta pendapat apakah setuju dan mayoritas itu setuju. Dan besarnya berapa itu pun ada range-nya. Dan dari situ kita tentukan nilai rata-rata kira-kira dari pilihan-pilihan itu berapa. Dan seperti tadi dibilang Pak Ketua, kalau misalkan mendadak, justru wali santri memilih untuk ada uang kas, karena supaya ketika ada kebutuhan yang merasa kita nanti perlu, untuk bersama-sama tidak mendadak iuran.
Terus yang kedua, kita itu tidak pegang sendiri. Jadi ada yang menerima laporan transfer, bukti transfer, dan ada yang memegang uangnya. Jadi untuk meminimalisir khawatir tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua. Terus untuk masalah ngirim makanan ke musrif, tadi saya dapat informasi kenapa katanya tidak diperbolehkan untuk wali santri memberikan makanan ke musrif misalkan saat sambil kiriman paket anak, karena ada kelas yang menolak, musrifnya menolak kiriman paket karena merasa bahwa kalau untuk dia saja berarti tidak sesuai dengan yang ditentukan. Jadi maunya kalau mau ngirim ya buat semua musrif. Itu seperti itu. Gimana Pak, informasi yang saya terima itu seperti itu? Mohon dicerahkan lagi. Baik. Supaya tidak salah tadi berbeda ya sepertinya informasinya. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih, poin-poinnya dapat apa yang disampaikan. Keyword untuk uang kas mudah-mudahan bisa dipahami, keyword dari saya untuk semuanya. Silakan dipahami keywordnya supaya tidak salah mengerti. Selanjutnya perihal ke musrif nanti diinformasikan, ini kan ragam, musrif ini ragam, jadi ada yang menerima ataupun jiwa korsanya itu tinggi. Jiwa korsa itu apa Pak Ketua? Bahasan jiwa korsa itu jiwa yang senangnya bersama-sama, kalau nggak sama-sama saya nggak mau. Itu. Jadi mohon dimaklumi jika ada korelasi musrif yang menerima ataupun yang tidak. Jadi tidak perlu dibingungkan oleh kita. Yang pasti saya sebagai ketua komite akan follow up perihal SOP ini. Baik, terima kasih Bu Farida. Silakan yang lanjutkan yang lain. Masih ada 7 dan 8 silakan. Mau 9 juga di luar bahasan yang untuk untuk kelulusan tidak apa-apa. Silakan Ibu Devi. Bismillah Pak Ketua, ada masukan dari wali santri untuk menu anak-anak. Apakah bisa di-share ya Pak ya untuk menunya? Ya. Baik, menu anak-anak sudah diminta, nanti saya coba minta lagi. Boleh di-share sampai kalau Ibu Kun, terus kelas-kelas 9 gitu ya, semua dari Ibu Ina, Ibu Eva, Mama Praya, mamahnya Sultan. Ada yang tidak tersebutkan satu persatu, mohon maaf rekan-rekan kelas 9. Itu dulu difotokan. Nah, sekarang juga saya sudah minta gitu ya. Sudah minta daftar menunya juga sebetulnya sudah diperlihatkan ke saya itu. Cuma waktu itu tidak, intinya lah kita usulkan kembali supaya tahu lah ya si komposisinya apa makanannya. Boleh kita usulkan. Baik, silakan yang lainnya. Silakan Bu Eva, sama-sama Bu Eva silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan tadi yang Mama Arkan ya, karena memang di kelas 9A sepertinya beberapa ada yang menanyakan hal yang sama. Untuk masalah ini Pak, uang saku anak-anak, kalau waktu kelas 7 itu kan kebetulan musrifnya itu Ustadz Oka, jadi setiap bulannya itu kita bisa menanyakan apakah anak kita itu masih ada sisa saldo atau tidak gitu. Jadi di print out melalui musrif, apakah sekarang tetap sama di print out atau karena saya juga udah 2 kali ini terkendala untuk menghubungi pihak keuangan. Keuangan kalau tidak salah. Jadi saya misalnya WA-nya pagi ini baru dibalas besok. Sementara saya juga urgent juga kan harus menanyakan perihal uang saku. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu pengalaman saya itu Pak. Mangga, lanjut. Waktu saya ini udah kelas 9 ya, saya menanyakan apakah ada sisa saldo kas anak saya di kelas 7. Ternyata itu 1 kali SPP gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya saya bukannya bersuuzon, tapi kalau misalnya saya tidak bertanya mau seperti apa, maksudnya harusnya lebih baik kan ada report gitu ya Pak ya. Baik. Kalau misalnya ada report kita juga kan apa ada kurang, apa lebih, itu karena memang sensitif sekali sih kalau misalnya masalah itu aja sih Pak. Siap. Terima kasih Ibu. Saya satu persatu. Yang pertama perihal uang saku di kelas 7 bagaimana? Kalau uang saku anak saya Bu itu terakumulasi ke sekarang. Jadi jajannya bisa lebih waktu dikonfirmasi ke Faris itu ke anak saya. Jadi masih terakumulasi perihal uang saku yang kelas 7 dulu
dan sekarang kan masuk lagi kelas 9 kan kita itu terakumulasi jadi masuk di situ. Perihal SPP ibu yang mengendap begitu, konfirmasi mohon konfirmasi langsung ke keuangan. Coba kita urai ya Bu ya. Kalau ini sudah ke pribadi. Ibu sudah hubungi perihal yang SPP ini Bu ke keuangan. Saya Pak? Iya betul. Enggak, bukan masalah SPP Pak, itu sisa Apa? uang saku anak saya di kelas 7 Pak, Iya. sejumlah nominalnya 1,5. Nah, sementara Oh. waktu masuk kelas 9 itu ada musrifnya itu menjapri bahwa Aska belum mendapatkan uang jajan gitu ya. Oh. Saya kirim kan gitu, saya kan agak penasaran nih, kayaknya waktu kelas 7 saya sering dilebihkan gitu untuk transfernya gitu kan. Baik. Nah, ternyata Dari konfirmasi keuangan bagaimana Bu? ya dari keuangan itu 2 kali menerima untuk jajan Aska. Tapi saya bertanya kan, Ustadz saya sekalian mau nanya ya untuk sisa yang kelas 7 uang saku Ya, Aska jawabannya apa Bu? ada katanya gitu Iya betul. Ustadz, ada. Ya jadi maksud saya tidak terakumulasi seperti yang Ustadz bilang tadi. Jadi saya tetap dapat tagihan untuk uang saku anak saya gitu. Sudah dikejar dikemanakan uang yang dulu? Oh, sudah Pak, sudah waktu Terus? itu langsung pihak keuangannya, Ibu ini mau seperti bagaimana kan ya, saya langsung ke SPP-kan saja karena waktu itu saya juga udah Oh, baik. Ya, gitu. berarti masalahnya sudah terselesaikan ya Bu yang itu? Sudah Pak, cuman Oh, maksud baik. saya harusnya lebih tertata dengan rapi karena kan Oh, kalau baik. ya seperti itu. Baik. Permasalahan Ibu sudah selesai dan usulan supaya tertata lebih rapih. Baik, siap. Silakan. Ibu Meli, maaf saya agak loading tadi. Mama Adelio, silakan. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, usulan saya seperti ini Pak. Kayak waktu saya kelas 7 waktu itu, jadi pelaporan uang saku itu dari pihak keuangan dilaporkan ke musrif masing-masing kelas, baru dari musrif itu nanti dilaporkan ke salah satu perwakilan kelas, misalnya ke korlasnya atau ke orang tua yang mungkin dipercaya. Nah, baru nanti dari salah satu orang tua itu disebarkan ke masing-masing orang tua. Jadi harapan saya mungkin ke depannya pelaporan uang saku bisa seperti itu lagi gitu, Pak. Baik, kita usulkan langsung, apalagi sudah berulang ini pertanyaannya, artinya ini adalah urgent ya Bu ya. Terima kasih Bu Mel. Baik, kami akan usulkan ulang. Ketika saya berkomunikasi sedang disiapkan aplikasi, jadi akhirnya teralihkan penekanan yang ini. Jadi insya Allah saya akan kembali tekankan ke pihak sekolah. Sebelum aplikasi jadi, gitu ya, mohon dimonitoring. Dan ada penguatan juga dari Pak Kepala Sekolah itu, hampir dipastikan jika anaknya sudah kekurangan uangnya, pasti akan dijapri ke wali santri. Jadi tenang, gitu. Katanya begitu. Jadi si closingnya seperti itu. Tapi memang penataan, pemberian informasi itulah adalah hak kita. Jadi kami akan usulkan. Baik, Ibu Dian Sajmi, terakhir ya. Kami mau lanjut ke kelas 9. Silakan Ibu Dian. Iya, begini mengenai uang saku ini saldo uang saku. Ya. Alhamdulillah untuk di kelas kami itu awalnya tuh saya berinisiatif untuk menghubungi bagian keuangan untuk mengetahui saldo dari uang saku anak-anak di kelas kami gitu. Alhamdulillah sekarang sudah jalan 2 pekan mungkin ya. Setiap pekan bahkan setiap 4 atau 5 hari sekali itu bagian keuangan selalu memfotokan saldo dan dijaprikan ke saya, lalu dari saya teruskan ke wali santri gitu Pak. Seperti itu sih, mungkin bagi kelas yang lain mungkin bisa menghubungi bagian keuangan terus memperkenalkan diri bahwasanya kita adalah kelas 8C misalnya ya. Nah, terus meminta untuk menginformasikan saldo uang saku anak-anak misalnya per pekannya seperti itu. Baik, siap, dapat poinnya. Silakan bisa di-follow up oleh wali kelas yang lain. Mohon maaf sebentar, sepertinya ini masalah SOP lagi ya Pak ya? Ya. Punten. Oh iya, saya maaf nggak raise hand.
sepertinya masalah SOP lagi, Pak. Jadi disamaratakan saja. Baik. Jadi seperti Bu Mel ya, waktu kita kelas 7 itu kan Korlasnya itu mendapatkan print out gitu. Jadi siapapun yang mau bertanya itu melalui Korlas. Tapi kalau misalnya saya pribadi untuk menanyakan untuk seperti seolah-olah rada-rada enggak gimana ya, sementara pihak orang tua yang lain merasa nyaman saja gitu. Karena memang kalau menurut saya sih ini udah SOP-nya kembali lagi ke sekolah ya Pak ya. Baik. Baik, poinnya dapat Bu. Jadi nanti kita pertekankan lagi perihal SOP sebelum aplikasi jadi. Jadi ketika kami berjumpa selalu teralihkan fokusnya sedang disusun aplikasi gitu. Jadinya akhirnya tuh saya sendiri kurang tertekan. Nah, sudah punya kresek-kresek ada beberapa yang diinformasikan. Baik, kita close dulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Izin saya masuk ke kelas 9. Mohon lagi di hello kelas 9 gitu ya, dimohon perhatian secara khusus ini karena ada hal yang penting untuk sahabat kelas 9. Kelas 8 dan kelas 7 nanti jadi kelas ataupun tidak ini jadi wawasan. Jadi tanggunglah kita menjadi orang baik nih, Bu Devi, Bu Rina, Bu Sari dan sahabat-sahabat kelas 7 dan kelas 8. Aduh, mau jadi kelas mau tidak silakan kritis nanti ketika jadi kelas 9 ya. Sip. Baik. Untuk sahabat kelas 9, jadi terlihat ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yaitu perihal sudah kebuka belum filenya ini? Sebentar. Oke, ini ada. Perihal perlengkapan wisuda ya, perihal perlengkapan wisuda. Jadi di perlengkapan wisuda, sahabat semua, ada anggaran ya. Kenapa saya buka betul-betul buka? Karena ya memang haknya tahu gitu, haknya tahu untuk kelas 9 ini. Kita akan lihatkan anggarannya. Jreng. Lihat ya kelas 9. Baik, buku tahunan anggarannya adalah 30 juta. Gitu, ada buku tahunan yang dibuat. Nah, tahun sekarang juga sudah disiapkan ancang-ancangnya. Ada jas gitu ya, ada jas. Anggarannya 300.000. Nah, kemarin juga sudah di halo gitu ya. Ada juga plakat harganya 100.000. Selanjutnya Al-Quran 85.000, jaket angkatan 150.000. Baik, kita pretelin satu persatu ya, di save ya di memorinya masing-masing. Ini adalah besar untuk kelas 9 anggarannya itu. Dari mana Pak Hasan anggarannya? Dari komite, kas komite nih, anggarannya kas komite. Dari mana kas komite itu datang? Kan sudah disampaikan ya di pertemuan kita, mudah-mudahan ingat. Jadi SPP setiap bulan gitu ada uang 50.000 kelas 9 dan 8 dan 54.000 untuk kelas 7 sekarang disisihkannya itu. Jadi betul-betul saya perlu sampaikan. Baik. Saya perlu sampaikan ini. Ya Allah. Enggak kelihatan ya. Ya. Enggak kelihatan. Coba saya rubah dulu deh settingannya. Maaf Pak Ketua, background-nya harus dihapus dulu. Siap. Dinonkan dulu baik, kalau bisa dikasih dokumennya. Ini teh posisi lagi di kamar, gak enak dilihat nih saya. Di kamar anak saya, bukan di ruang siar. Saya semasuknya anak saya di pesantren, enak duduk di tempat, di kamar saya, di kamar anak-anak. 2 anak saya udah gak di pesantren. Siap. Nah ini ya, ini sampel Al-Quran. Nah ini Al-Quran kita angkatan sekarang tidak seperti ini. Angkatan kita ini. Ini saya betul-betul rahasiakan mereknya, penerbitnya. Tidak perlu saya sebutkan. Dan ini yang dulu dipisah Bu, gitu. Nih, ada Al-Qurannya, ini dijual secara umum. Dan ini covernya, tuh terpisah ya, 2 ya. Nah, coba mana ini. Jadi hanya tinggal diselipkan aja, ada logo komitenya, logo sekolahnya, gitu. Nah, kalau sekarang gimana Pak Hasan? Kalau sekarang kami sudah komunikasi dengan sponsor gitu ya. Maksudnya itu sedang mengajukan sponsor gitu ya, sponsorship ke salah satu penerbit. Kalau betul-betul penerbit ini ACC, tanda-tandanya sudah cium-ciumnya sudah tercium. Jadi nanti Al-Quran kita ini betul-betul sangat eksklusif gitu. Saya perlu tutup nih karena memang ada mereknya. Ya, jadi Al-Quran kita ini untuk kelas 9 nanti itu ada nama santrinya secara khusus, nama sekolahnya langsung di covernya. Jadi bukan di tambahan cover gitu. Jadi Al-Qurannya adalah sangat spesial. Anggarannya itu
Kita kalau bicara angka mah itu harganya 120. Tapi kalau anggaran kita kan sudah diperlihatkan tadi, anggaran kita adalah berapa tadi Ibu, ingat nggak? 85. Bagus, ibu-ibu mah inget ke uang mah biasanya mah. Gitu. Nah, jadi ini Naluri. Al-Quran. Al-Quran kita seperti itu. Jadi sedang on the way ke situ produksinya itu. Jadi betul-betul sangat eksklusif, Bu. Saya jujur saja dalam hal ini lumayan idealis kalau saya. Nggak mau saya mah gitu. Kalau Al-Qurannya gitu-gitu aja, harus spesial gitu. Ada nama anak kitanya, Bu. Ada nama anak kitanya di situ tuh. Dan itu bukan stiker, bukan. Gitu. Jadi langsung gitu ya, langsung. Jadi bukan stiker, bukan tempelan. Dan saya mau betul-betul mengajak ke tim kelas 9 itu mau dikerjakan lebih awal supaya nanti bisa ditandatangan guru kita gitu. Ya, siap. Itu. Selanjutnya ada plakat sesuai Al-Qur'an, sesuai buku tahunan. Nah, perlu saya tegaskan perihal buku tahunan. Buku tahunan ini nanti koridornya foto-fotonya dari pihak sekolah. Pihak sekolah. Dan sekarang di tahun ini gitu ya, di tahun ini saya tidak mau mundur di tahun-tahun lalu, di 2 tahun lalu, di beberapa tahun lalu juga ada something yang off the record-nya kurang nyaman diulang-ulang, tapi insya Allah kami mengetahui ada yang harus diperbaiki. Jadi insya Allah silakan nanti boleh punya hak para kelas 9, wali santri kelas 9, kita kan publikasikan nih. Boleh bertanya kalau informasi apa sih yang sudah dikerjakan komite, boleh gitu ya. Jadi nanti kita akan hadirkan drone, kita hadirkan selain kamera-kamera yang biasa. Nah, kami akan hadirkan drone di situ itu supaya hasilnya lebih optimal. Nanti di-insert nama anaknya, terus yang lebih cantik insya Allah untuk buku tahunan itu. Itu untuk buku tahunan. Nah, ini yang urgent nih, sahabat semua. Jaket angkatan sudah ada nih. Kalau kelas 7 kan ijtihad itu hoodie ya, betul ya? Modelnya yang warna hijau. Ingat kan nih kelas 9? Ya, betul Pak. Betul, Ya hoodie. betul, Pak. Nah, yang Tapi itu juga stikernya kurang bagus ya, agak mohon Iya. dikoreksi ke depan. baik. Nah, sudah dapat vendornya sekarang untuk jaket angkatan gitu ya. Warnanya akan diserahkan ke anak kita. Anak kita maunya seperti apa? Anak kita nih kelas 9. Kita akan wawancara gitu kelas 9. Malah sedang dianalisa, dilombakan gitu. Desain jaket yang banyak pemilihnya sedang dikaji ya ini perihal, karena kan ya lagi-lagi kan komite tidak bisa mendekat ke santri kelas 9 nih. Pengennya mah ketemu dengan kelas 9 dengan ketua angkatan dan lain-lainnya. Pengennya sih dibuat lomba gitu. Tapi lagi-lagi akan diakomodir keinginan anak kita seperti apa gitu ya, untuk jaket. Baik. Nah, ini ada satu Ibu. Nah, kemarin saya perlu sampaikan, mohon maaf sekali karena memang ini harus by data sampaikan. Jadi, jas tahun kemarin tidak ada arsipnya di ruang komite. Ya, karena mungkin ada alasan-alasan tertentu. Akhirnya kami pinjam jas yang bisa kami akses gitu. Bahannya itu Novus gitu. Dan maaf Bapak Ibu, sahabat semua, itu teh bahannya teh kurang bagus, maaf. Novus tuh maksudnya tuh tesiga lah gitu, kurang bagus. Maksudnya tuh ya sesuai dengan harga lah 100.000 satu setel gitu. Itu tuh kurang nggak puas gitu. Itu nggak puas, beneran nggak puas. Saya jujur aja, saya kan begini, metode saya dalam meraba sesuatu tuh, jika anak saya dikasih ini, aduh, sayang banget lah ini memori buat anak saya gitu. Terus selanjutnya, jika pas saya wisuda gimana? Aduh, kan pengennya mau pakai yang bagus, menerapkan ke anak saya, ke diri saya. Itu metode saya. Dan tambah lagi saya tanya ke anggota komite kelas 9, gimana kalau begini begitu. Akhirnya ini teh harus dinaikin grade-nya Pak Hasan gitu. Harus dinaikin grade-nya. Kalau kemarin bahannya Novus, barangkali ibu-ibu tahu bahan Novus. Kalau saya jujur saja baru pegang bahannya, oh ini Novus, yang ini Bellini gitu. Nah, akhirnya saya coba membuka arsip, sahabat semua. Saya membuka arsip. Nah, saya membuka arsip di LPJ 2 tahun lalu. Di LPJ 2 tahun lalu gitu ya. Nah, di LPJ 2 tahun lalu ini bisa diakses Bapak Ibu. Nah, 2 tahun lalu, bukan angkatan yang kemarin. Di angkatan 2 tahun lalu itu ada jas yang
Disubsidi dari komitenya adalah 500, disubsidi dari wali santri, dari uang wali santrinya adalah 350 gitu ya, 350 dari uang pribadi wali santri gitu. Nah, yang terdiri ada jas, 1 setel ya, 1 kemeja, 1 celana, maksudnya itu sebetulnya ini ke sini nih 1 setel, kemeja 1 dasi. Harganya 850.000. Nah, Bapak Ibu, saya mau disumpah apapun boleh. Saya lebih senang dikorek diri saya, gitu. Apakah saya punya kepentingan tidak dalam hal ini, kepentingan pribadi? No, saya tidak punya. Saya punya kepentingannya adalah sebagai komite. Jadi ketika saya merabanya adalah untuk semua, bukan untuk diri saya pribadi. Ataupun saya tidak menarik keinginan pribadi untuk mendapatkan keuangan dari jas dan yang lain. Saya perlu penegasan itu ya. Walaupun dari awal saya jadi ketua komite, saya tidak mau. Saya pebisnis tapi saya tidak berbisnis dengan jabatan saya sebagai ketua komite. Nah, akhirnya setelah saya cari-cari informasi, dapatlah naik kelas dari bahan Novus ke bahan Bellini gitu ya. Ke bahan Bellini nih, rekan-rekan. Ke bahan Bellini. Dapat tuh 1 setel 500.000. Dan kalau ditambah dengan dasi yang seragam dan baju dalaman yang seragam, maksudnya itu kemeja yang seragam, jadi 650. Artinya, kalau kembali ke kaidah yang kemarin anggaran yang saya perlihatkan yang ini, kita harus patungan 350 seperti 2 tahun lalu. Dan kami adukanlah, maksudnya itu konsultasikanlah ke kepala sekolah gitu. Konsultasikanlah saya ke kepala sekolah malam tadi. Lagi-lagi penegasan dari Pak Kepala Sekolah, Pak Hasan hati-hati sekali, hati-hati. Jadi jangan sampai ada yang terpaksa gitu. Jangan sampai ada yang tidak setuju perihal ini. Maka harus disosialisasikan Pak Hasan. Nah, melalui sahabat Korlas dan 2 yang diajaknya, saya perlu sosialisasikan poin-poin ini gitu ya. Poin-poin betul-betul harus hati-hati, jangan sampai memberatkan wali santri. Nah, sahabat semua perlu kami informasikan, sekarang di kelas 7, 8 dan 9, kelas 7 dan kelas 8 tidak ada lagi santri beasiswa 7 dan 8 itu karena beasiswa dialihkan ke astagfirullahaladzim ya Allah. Yang Azkia, bagus. Terima kasih sudah diingatkan. Digeser ke Azkia. Nah, tinggal yang kelas 9, Bu Kun, Mama Praya, Ibu Ina, dan sahabat kelas 9 semua. Kelas 9 dan sahabat perwakilan yang lainnya. Ada 5 gitu. Nah, jika kita mufakat gitu, 5 beasiswa ini diambil disubsidi dari uang kas komite gitu, yang santri beasiswa. Nah, Pak Kepala Sekolah menyampaikan juga ini betul-betul hati-hati Pak Hasan. Gitu, hati-hati gitu. Kalau saya jujur saja membuka arsip akhirnya gitu. Ini LPJ 2 tahun lalu. Oh, ternyata ada nih. LPJ 2 tahun lalu ada uang keluar 350 dari uang pribadi wali santri. Saya scroll lagi ke atas nih LPJ-nya gitu, Bapak Ibu. Ternyata rihlahnya itu gitu ya. Rihlah ini subsidi dari sekolah 800 dulu ya. Dan juga subsidi wali santri 1,2 dan ini tidak jadi karena pandemi ya pelaksanaan. Kita kesampingan itu. Jadi maksudnya dulu gitu ya. Sampai ada pengumpulan subsidi untuk rihlah 1,2 dan juga untuk jas adalah 350. Dan closing dari pembicaraan malam tadi dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Hasan, silakan buat angket. Tanyakan kepada wali santri kelas 9. Setuju tidak kalau iuran gitu untuk jas anak kita gitu. Dengan jas kemeja dan juga dasi. Tambah lagi 350 gitu. Anggaran yang sudah ada adalah 300.000 dan bahannya Novus, dan yang vendor yang kemarin juga udah kurang kirim Novus juga. Udah agak sulit masuknya. Jas ini jas alma mater bukan. Kemarin yang ikutan tender ada beberapa yang masuk. Atau jas alma mater mau gitu-gitu aja, kualitasnya kurang bagus gitu. Nah, saya jujur saja mensosialisasikan ini. Kenapa? Karena memang sangat hati-hati perihal ini dan Pak Kepala Sekolah menyampaikan itu. Selanjutnya
di tahun ini gitu ya, di tahun ini rencananya nanti akan disosialisasikan lebih lengkap lagi. Nanti tuh ada jubah wisuda dan toga gitu. Nah, itu dari mana? Dari sekolah sudah ada bahan. Di tahun kemarin sudah gitu. Nah, jubah dan toga. Ada yang berargumen atau berarti kalau gitu mah jas teh nggak perlu atuh sama dasi teh. Lagi nih gini, kita pakai logika ya. Pakai logika ya. Pakai logika. Oke, siap masuk ya logikanya. Tanyakan, ketika Bapak Ibu dulu kuliah wisuda gimana? Kan ada foto teh yang pakai jasnya, ada juga yang pakai toganya. Nah, harapan buat anak kita juga gitu. Oke, siap. Pakai pendekatan lagi. Yang nikah gimana? Ada baju untuk ijab kabulnya, ada baju untuk resepsinya. Gitu ya, poinnya dapat. Nah, seperti itu. Jadi, betul-betul saya ajak Bapak Ibu kelas 9 mengajak berpikir dan akan diterbitkan angketnya sesuai dengan komunikasi malam tadi. Baik, kita mohon keikhlasannya, 7 dan 8 mohon keikhlasannya. Tanggung jadi orang baik, saya selalu ngomong gitu. Tanggung jadi orang baik supaya tahu gitu. Dan seperti yang Bapak Ibu sahabat semua tahu, kepemimpinan kami betul-betul terbuka dan bisa diakses gitu. Jadi jangan sampai kelas 7 dan kelas 8 tuh apa sih yang dilakukan kelas 9? Supaya kita punya gambaran, ini kami buka nih, bukanya selebar-lebarnya. Baik, waktu kita 8 menit lagi. Silakan sahabat kelas 9 bisa komunikasi. Baik, silakan Ibu. Punten Pak Hasan. Siap. Kamera ya. Ya, baik. Mau tanya ini yang mengenai kuantitinya tadi yang antara jas, plakat, Al-Quran sama jaket angkatan kok itu berbeda-beda ya? Baik, siap. Itu angkanya dari mana ya? Baik. Siap. Sudah Bu, ada lagi Bu? Ya, sudah itu aja. Baik. Jumlah santri kita adalah 116. Nah, jadi kita lebihkan 117 anggarannya itu. Plakat 119 supaya ada arsip di komite gitu ya. Nah, ini buat arsip-arsip nih Bu. Nah, satu lagi buat ke sekolah. Seperti itu. Al-Qur'an dilebihkan 118. Ya sengaja dilebihkan karena mungkin dasarnya itu dilebihkan. Jadi maksudnya itu poinnya itu tidak lebih dari astagfirullahaladzim, kok saya catat itu tidak lebih dari yang disiapkan. Ini contoh tahun lalu ya, ini anggarannya. Maaf, saya coba cek RAB yang sekarang. Yang sudah dimitingkan. Maaf ya, mohon bersabar. Itu angka tahun kemarin, Bu. Ya, tahun kemarin. Maaf. Oke, siap. Sudah terbuka. Oke. Oke, nih yang ini yang tahun kemarin, yang tahun sekarang sudah dirapatkan. Jaket angkatan 135 untuk siapa nih? Selebihnya untuk musrif rencananya seperti itu, musrif ataupun nanti pertimbangan lainnya apakah dengan manajemen ataupun seperti apa kami akan konsultasikan jaket angkatan ini. Buku tahunan 120, gambaran hitungannya kemarin itu santri 120 orang, tapi ternyata memang 116, jas 120, Al-Quran 120, plakat wisuda 120 gitu ya. Ini ya angka-angkanya Bu, angka-angka yang tahun sekarang. Baik, terima kasih ya Bu ya pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lainnya Bu. Kelas 9 dulu ya, maaf, silakan. Ibu Mel silakan, Bu Meli, maaf, silakan ya. Mama Adelio. Pak Hasan. Mangga. Terkait nanti kalau misalnya ada penambahan biaya acara haflahnya perpisahan. Ya. Kalau saran saya kan kita mungkin orang tua kan berbeda-beda ya dari segi ekonomi. Baik. Dari sisi saya sih setuju untuk iuran kembali dari pihak orang tua. Mungkin nanti teknis pembayarannya aja gitu Pak. Baik. Mungkin apa bisa dikasih waktu dalam jangka waktu misalnya 2 bulan gitu. Oh iya Bu, betul. Mungkin itu aja Pak. Betul Bu, betul. Baik, terima kasih Bu. Ya, ini salah satu metode manajemen yang saya pimpin. Kita tuh masih panjang Bu persiapannya. Sekarang tuh kita tuh baru Oktober. Gitu, baru Oktober, jadi betul-betul panjang gitu kita persiapkan. Jika mufakat otomatis kan nabung dulu tuh, ibu-ibu nggak jajan cuanki dulu tuh selama 2 bulan misalkan udah selesai itu 350 gitu ceritanya gitu. Jadi naik produksinya itu Januari Bu, naik produksinya itu Januari. Jadi sekarang tuh udah hitung mundur gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi anak kita barangkali masih membesar badannya gitu, jadi
pengukurannya itu di bulan Januari gitu. Jadi masih panjang waktunya gitu. Baik, silakan ada lagi kelas 9. Silakan. Pak Hasan. Siap, silakan Bu. Iya, jadi untuk yang tadi itu budgetnya itu full dari komite dan sekolah ya? Iya, yang tadi ya. Dan ada kekurangan, Ibu Iya. menyimak tadi. Iya. Dan ada kekurangannya itu kan karena kita di 9A itu kan tidak ada kas kelas. Jadi memungkinkan nggak gitu kalau misalnya saya pada akhirnya Oh. ya. Baik, poinnya tidak sampai ke Ibu, mohon maaf Bu. Ya, maaf Pak, Berarti, tadi ya. saya tinggal sebentar ke Oh baik, poinnya tidak sampai ke Ibu gitu ya, maaf ya, saya nggak apa-apa, saya review lagi Bu ya. Oke, siap. Poinnya tidak sampai, jadi tidak ada pembicaraan kas di sini Bu. Jadi ada jas yang dibuat yang dipakai anak kita gitu ya, yang dipakai anak kita gitu, dan yang sudah disiapkan budgetnya adalah 300.000 yang sudah disiapkan kas komite itu dengan bahan Novus gitu. Dan setelah saya pegang, aduh malam tadi tuh ini kayak gini gitu, Novus tuh maaf kurang bagus aja. Bukan menyalahkan bukan menyalahkan tahun kemarin karena ya bahannya ya seperti itu apa adanya anggarannya. Nah akhirnya saya diskusi naikinlah ke Bellini gitu bahannya Bellini, dan ada yang menyiapkan harganya 500.000 dan kalau dilengkapi dengan kemeja dan dasi jadi 350.000. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan uang kas. Dan ini ada arsipnya yang 2 tahun lalu ternyata harganya 850.000 Bu gitu. Dan saya pegang bahannya ya tidak terlalu signifikan perbedaan dengan bahan Bellini gitu. Baik, dapat ya Bu poinnya, tidak ada pembahasan tentang kas di sini. Ya, silakan Ibu Ina. Silakan Bu Ina. Terima kasih Pak Hasan. Baik. Ini yang mengenai jumlah pemesanan untuk Al-Qur'an dan lain itu kan dipakainya yang RAB sekarang tuh 120 ya Pak ya. Betul. Jumlah pakainya itu kan 116. Betul. Berarti yang kelebihan 4 itu diarsipkan pertama untuk komite dan untuk sekolah berarti mestinya cukup 2 ya Pak? Ya, itu penyiapan budget aja Bu. Oh, pengeposan budget aja. Di anggaran realnya ntar tinggal dirubah lagi ya Pak? Iya, bisa dirubah tentunya. Itu penganggaran saja Bu. Penganggaran namanya RAB Bu. Baik. Siap, silahkan Ibu Gita. Pak Ketua. Bunda Bregas, silakan Bunda Bregas. Temannya Faris ini. Menegaskan aja sih tadi perkataan Pak Ketua mengenai akan terbit angket untuk iuran tambahan jas, betul ya Pak Ketua? Betul, betul. Terbit angket dulu ya. Betul. Itu untuk seluruh, itu melalui Korlas saja atau memang langsung ke seluruh wali santri kelas 9? Ya, seluruh wali santri kelas 9, Bu. Tidak hanya Korlas tentunya. Jadi semua wali santri. Hanya perlu disampaikan, disosialisasikan, ya, perlu disampaikan sekarang ada untuk santri mahasiswa ditutup dari disubsidi dari kas komite gitu. Ya, seperti itu, dan yang lainnya ya tentu oleh orang tuanya masing-masing. Baik, 16.59 jam 17 kita sudah di akhir perjumpaan kita. Terima kasih sahabat semua atas silaturahim yang baik ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Izinkan saya memimpin. Kita beristighfar bersama-sama dulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ghafurur Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan jiwa dan raganya anak-anak kami di pesantren ya Allah. Ya Rabbana ya Ghafurur Rahim, sehatkan anak-anak kami ya Allah di pesantren. Mudahkan menghafal, cerdaskan akademiknya ya Allah. Ya Rabbana ya Ghafurur Rahim, kami sangat rindu anak-anak kami. Ya Rabb, kami menitipkan sepenuhnya anak-anak kami kepadamu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat semua. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjumpaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas keluarganya masing-masing. Terima kasih. Ada pertanyaan apa-apa silakan komunikasi bersama para korlas dan komunikasi bersama kami di komite ini. Ya, kami laporkan begitu terbuka. Kami di komite ini semua wali santri akan menyimak rekaman ini. Silakan bisa bertanya melalui kelas dan bisa juga melalui komite bersama kami. Nomor saya lumayan tersebar ini, jadi terkenal nomor saya teh gitu. Mari tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Alhamdulillah ternuhun semua. Salam buat ibunya buku. Ustaz, Pak Ketua. Ya, siap, ternuhun. Izin DN semua ya. Itu saya 40 tahun yang akan datang. Uyut saya. Masya Allah, sehat terus ya mamanya buku.